Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Wahyu Purbo Santoso. Perkenalkan, nama saya Giga Diatama Atmaja. Izin untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management terkait dengan Information Systems for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Jadi penelitian ini yaitu mengkaji penggunaan sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan perusahaan multikomponen, baik kondisi saat ini maupun di arah perkembangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis proses rantai pasokan untuk menentukan bagaimana sistem informasi itu dapat memberikan dukungan. Temuan dari analisis data berbagai perusahaan menunjukkan bahwa pengelolaan ketidakpastian, risiko, dan keamanan siber menjadi kunci dalam merancang strategi dukungan informasi rantai pasok yang efektif. Tantangan utama bagi produsen adalah mengatasi kompleksitas keamanan informasi demi keberhasilan integrasi proses bisnis dengan mitra. Hasil penting dari penelitian ini adalah tawaran pendekatan inovatif untuk mengidentifikasi dan memprediksi risiko pasokan di tengah ketidakpastian, serta solusi terpadu untuk pengamanan data dalam sistem informasi manajemen rantai pasokan. Latar belakang dari manajemen rantai pasokan yaitu manajemen rantai pasokan ini mempunyai latar belakang pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk, mulai dari perancangan dan pembelian hingga produksi dan distribusi ke konsumen akhir, sesuai dengan kebutuhan pasar untuk efisiensi biaya. Hasil praktis utama dari penelitian ini adalah pendekatan baru untuk identifikasi dan prediksi risiko pasokan dalam kondisi ketidakpastian, dan solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan. Tahapan manajemen rantai pasokan digambarkan dalam sebuah piramida. Yang paling bawah dimulai dari back office, yaitu berisi produksi bisnis, manajemen, dan pemasok. Di sini juga sebagai perencanaan sumber daya perusahaan. Layer di atasnya ada front office, yaitu layanan pengiriman, sales, dan pemasaran. Kegiatannya adalah otomatisasi tenaga penjualan, call center, dan pemasaran melalui perangkat lunak. Selanjutnya lintas proses, pelanggan dan produk. Kegiatannya yaitu manajemen hubungan pelanggan, SCM, Supply Chain Management. Tier paling atas yaitu terkait dengan manajemen. Itu meliputi strategi dan manajemen. Ini adalah kegiatannya adalah sistem BRM. Berikut ini adalah bagian dari proses manajemen rantai pasokan. Yang pertama, dari penyedia akan bisa langsung dikirim ke manufaktur atau pabrik atau langsung ke gudang. Nah, dari manufaktur dan gudang ini akan saling bertukar barang, seperti itu. Barang jadi bisa masuk ke gudang atau barang baku dapat masuk ke pabrik. Nah, dari gudang dan manufaktur ini masuk ke proses distributor. Distributor ini akan mendistribusikan barang dari manufaktur atau gudang ke penjual eceran. Nah, dari penjual eceran ini, penjual ini akan menjual produk tersebut kepada konsumen atau pelanggan. Nah, seperti itu kira-kira proses manajemen rantai pasokan. Berikut ini adalah pemanfaatan internet dalam SCM terkait dengan peluang efisiensi. Jadi SCM ini mempunyai peluang efisiensi. Yang pertama, dapat membuat rencana optimal dalam pemanfaatan teknologi, dapat merinci sebuah detail kegiatan, mempertimbangkan keterbatasan kapasitas, bertujuan
untuk memenuhi permintaan yang tinggi dengan biaya yang paling minimum. Manfaat rantai pasokan yang berfungsi baik yang pertama dapat meningkatkan sistem perencanaan, optimalisasi inventaris gudang, melakukan pengiriman tepat waktu, memastikan penawaran dan permintaan, mengurangi biaya dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Keunggulan kompetitif implementasi supply chain management yang pertama dapat mengurangi biaya dan waktu perprosesan dalam kurun 20-40%, pengurangan biaya pembelian 5-15%, pengurangan waktu ke pasar 15-30%, pengurangan inventaris gudang 20-40%, pengurangan biaya produksi 5-15%, peningkatan keuntungan 5-15%. Nah, tren perkembangan teknologi ini dapat menggunakan integrasi yang erat antara produsen, pemasok, dan kontraktor, transportasi, dan perdagangan menjadi jalan online. Perusahaan dapat bergabung dalam satu grup holding, yaitu komunitas bisnis, sehingga batasnya menghilang. Selanjutnya adalah transparansi kegiatan bersama, kemampuan adaptasi cepat terhadap kebutuhan pelanggan, percepatan peluncuran produk baru dengan prediksi dan perencanaan tidak lanjut. Selanjutnya, internet sebagai sarana termurah dan efisien dalam mengelola jaringan mitra. Berikut ini adalah pemanfaatan internet dalam supply chain management terkait dengan risiko keamanan dan tantangan manajemen pasokan web. Yang pertama, ketidakpastian dan risiko keamanan siber yang besar, kerentanan dan kelemahan sistem yang dapat dieksploitasi, metode keamanan tidak efisien, karena perbaikan lambat, akses sistem mewah tanpa batas, infrastruktur tidak terkelola, peningkatan risiko bagi organisasi, pengguna dan konsumen akibat perluasan internet, dan kebutuhan bagi spesialis keamanan informasi untuk menghilangkan risiko sebelum tidak terkendali. Jenis-jenis kerentanan, cara melakukan serangan web. Yang pertama, spyware. Spyware yang menyamar sebagai PUA secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang aktivitas komputer pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Yang dilakukan adalah pencurian informasi sensitif, penurunan efektivitas keamanan, peningkatan risiko infeksi lanjutan. Selanjutnya adalah kompromi email bisnis spyware. Selain ransomware, kompromi email perusahaan atau BEC kini menjadi ancaman yang sangat menguntungkan. Dengan menggunakan rekayasa sosial, penyerang menipu karyawan, terutama di bagian keuangan, untuk melakukan transfer dana dengan menyamar sebagai atasan atau pihak penting dalam perusahaan setelah melakukan riset mendalam tentang struktur organisasi dan karyawan. Berikut adalah penggunaan server proxy dalam mengidentifikasi potensi ancaman. Contoh ancaman yang pertama, aplikasi yang tidak berpotensi. Aplikasi berpotensi tidak diinginkan, PUA, seperti ekstensi peramban berbahaya. Yang kedua, virus trojan, dropper dan loader. Ketiga, tautan ke web spam dan iklan penipuan. Keempat, kerentanan peramban seperti JavaScript dan mesin rendering grafis. Kelima, pengalihan peramban, click checking dan metode lain yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke konten web penipuan. Berikut ini merupakan ancaman siber. Ini merupakan data perangkat lunak berbahaya yang paling umum pada periode tahun November 2017 hingga Mei 2018. Jenis ancaman Trojan dropper sebanyak 32.000, malware 23.000, Trojan dialihkan peramban sebanyak 23.000, dan virus-virus lain yang dapat dilihat pada data. Ancaman siber yang perlu diwaspadai meliputi yang pertama muatan utama seperti Trojan dan alat yang digunakan untuk menginfeksi komputer. Contohnya virus makro dalam dokumen Word berbahaya. PUA atau Potentially Unwanted Application termasuk ekstensi peramban berbahaya. Selanjutnya binary Windows mencurigakan, menyebarkan adware dan spyware. Penipuan Facebook berupaya penawaran palsu konten media dan penipuan lainnya. Selanjutnya, perangkat lunak berbahaya malware mencakup ransomware dan keylogger yang mencuri data dari komputer yang terinfeksi. Berikut ini adalah jenis-jenis kerentanan, yaitu cara melakukan serangan layanan. Yang pertama adalah layanan DevOps. Meskipun supply chain management menggunakan teknologi berbasis layanan atau DevOps gratis seperti Docker, MySQL, MariaDB, dan lainnya,
Layanan ini seringkali rentan terhadap serangan. Selanjutnya ada teknologi cloud. Cloud menjadi target baru bagi peretas karena perannya yang vital dalam manajemen pasukan web dan potensi untuk membobol sistem perusahaan dengan lebih cepat. Jaringan dinamis modern dan penggunaan perangkat teknologi informasi tidak sah atau shadow IT meningkatkan risiko keamanan dan mengurangi kontrol. Selanjutnya adalah Internet of Things. Internet of Things menghubungkan berbagai perangkat pintar yang mengumpulkan dan berbagi data mencakup TI, OT, dan CT. Meskipun IoT menawarkan potensi bisnis besar, pertumbuhannya meningkatkan risiko keamanan karena kompleksitas dari pemantauannya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah sebuah organisasi perlu menganalisis konteks keamanan secara real time dan pemantauan langsung untuk mendeteksi celah keamanan. Penting juga untuk menguji aturan segmentasi jaringan dengan alat yang tepat dan mencatat semua perangkat dan sistem terhubung secara rutin dan otomatis. Kerumitan ini akan bertambah saat manajemen rantai pasokan di sektor transportasi beralih dari sistem tertutup ke koneksi jaringan modern atau IP untuk mengurangi biaya perawatan, meningkatkan layanan seluler yang aman bagi konsumen, dapat menggunakan interaksi melalui media sosial dan aplikasi, dan memodernisasi komunikasi dengan berbagai pihak. Itu aja presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.